Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Naswa Salsabila dengan NIM A121240015. Di sini saya akan menjelaskan tugas clipping saya. Sebelumnya, kepada Bapak Taufik Ekaryandana saya ucapkan terima kasih atas tugas clipping yang telah diberikan. Nah, berikut adalah tugas clipping saya yang berjudul Taman Doyata Petobo dengan subtitle Hijau yang Memudar, Semangat Warga yang Tak Luntur. Sebagai latar belakang, saya akan menceritakan mengenai pengalaman saya terkait taman tersebut. Taman Doyata tidak diketahui kapan didirikannya, tetapi Taman Doyata sudah ada sebelum tahun 2018 pasca gempa. Saya mulai mengunjungi taman tersebut pada saat saya masih duduk di bangku SMP dan SMA. Saya dan teman-teman saya sering mengunjungi taman tersebut untuk bersantai dan berolahraga bersama. Sekarang akan menjelaskan ke kondisi terkini Taman Doyata Petobo. Saya ingin bercerita tentang Taman Doyata Petobo, yakni sebuah ruang publik yang terletak di Jalan Bulili, Kelurahan Petobo, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu. Taman ini sangat dinikmati, bukan hanya oleh warga sekitar, tapi juga oleh masyarakat dari luar kelurahan. Di sini, kita bisa menemukan berbagai fasilitas seperti gazebo, area bermain anak, trek lari, lapangan olahraga, gedung senam, hingga dinding panjat. Saya sendiri melihat bagaimana taman ini menjadi tempat favorit warga untuk bersantai, berolahraga, terutama di sore hari pada saat suasananya terasa sangat hidup. Tapi sayangnya, sekarang kondisinya sudah jauh berbeda dari sebelumnya. Banyak fasilitas yang rusak atau bahkan hilang, seperti pagar besi, kursi taman, hingga meteran listrik yang sudah tidak ada lagi karena dicuri. Semua ini terjadi karena kurangnya penjagaan dari perhatian yang pihak berwenang. Ditambah lagi, taman ini juga terdampak oleh bencana besar tahun 2018 yang merusak struktur taman secara signifikan. Kalau kita lihat dari dokumentasi yang ada, paving di trek lari dan jalan masuk taman sudah rusak parah dan belum juga diperbaiki hingga saat ini. Saya membaca berita tersebut di Antara News mengatakan bahwa taman ini sudah tidak menerima pendanaan dari pemerintah dalam beberapa waktu terakhir. Dan hal itu sungguh sangat disayangkan. Nah, sekarang saya akan menjelaskan mengenai penyebab kerusakan Taman Doyata berdasarkan pengamatan saya, yakni disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, tentu saja karena tidak adanya penjagaan atau pengawasan yang memadai. Akibatnya, banyak fasilitas taman yang dicuri atau rusak dan tidak pernah diperbaiki. Nah, yang kedua, ada dampak bencana alam yang terjadi beberapa tahun silam yang masih terasa hingga saat ini, tapi belum ada juga langkah pemulihan. Yang ketiga, dihentikannya pendanaan dari pemerintah yang membuat taman ini terbengkalai begitu saja. Dan yang keempat, perhatian dari pemerintah baik daerah maupun pusat terhadap taman ini makin lama makin berkurang. Meski begitu, saya kagum dengan antusiasme warga, taman ini tetap ramai dikunjungi setiap sore. Ini membuktikan bahwa meskipun kondisinya sudah tidak ideal lagi, taman ini masih memiliki fungsi sosial yang penting. Tapi, jika tidak segera ada tindakan, kerusakannya mungkin akan semakin parah. Dan bisa saja taman ini akhirnya benar-benar kehilangan perannya bagi masyarakat. Nah, sekarang kita masuk ke usulan perbaikan dan solusi. Menurut informasi dari laman KUSA yang saya ambil, Bapak Wali Kota Hadianto Rashid mengatakan bahwa pengelolaan Taman Doyata berada di bawah Kementerian PUPR. Namun, karena pendanaannya dihentikan akibat perubahan prioritas pembangunan, kondisi taman pun memburuk. Dalam situasi ini, pemerintahan Kota Palu sebaiknya lebih proaktif, misalnya dengan mengajukan kembali permohonan pendanaan ke Kementerian PUPR. Warga, khususnya Kelurahan Petobo, juga memiliki tanggung jawab dalam menjaga taman. Meskipun banyak fasilitas yang rusak, taman tetap bersih berkat kepedulian masyarakat dan pengayoman dari
daerah Petobo sendiri. Jika ada perbaikan, saran saya adalah sebaiknya disertai dengan sistem pengamanan seperti penjagaan rutin atau CCTV. Selain itu, pembentukan komunitas peduli taman secara resmi juga akan mendorong partisipasi warga yang lebih terorganisir sehingga Taman Doyata bisa kembali menjadi kebanggaan Kota Palu. Sekarang kita masuk ke ujung penutup dan harapan ke depan dari saya. Saya yakin bahwa Taman Doyata Petobo masih memiliki harapan besar untuk kembali menjadi ruang publik yang layak, aman, dan menarik bagi seluruh warga Kota Palu. Semangat gotong royong dari masyarakat memang luar biasa, namun belum cukup tanpa dukungan nyata dari pemerintah. Saya berharap akan ada sinergi yang kuat antara kami sebagai warga dan pihak pemerintah dalam merevitalisasi taman ini. Dengan kerjasama yang baik, saya percaya Taman Doyata Petobo bisa menjadi kebanggaan bersama, yakni tempat di mana kita bisa bertumbuh, berkumpul, dan merasa lebih dekat satu sama lain dengan taman tersebut. Sepertinya itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai tugas keping saya. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah kata. Saya Naswa Salsabila, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.